Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kolon semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Kolon Podcast atau Kali Kajar Edukasi Online. Apa kabar nih Sobat Kolon semuanya setelah kemarin libur panjang Lebaran? Sekarang sudah memulai aktivitas kembali untuk menghadapi hari-hari ya. Tentunya saya Asti di sini siap menemani pagi hari Kamis ini yang manis untuk berbagi informasi kesehatan. Tentunya di podcast andalan kita semua, yaitu Kali Kajar Edukasi Online. Masih seperti biasa, saya akan menemani dengan memberikan informasi-informasi menarik tentunya seputar kesehatan. Kebetulan pada pagi hari ini temanya yaitu kembali fit setelah Idul Fitri. Karena tidak hanya kita yang kembali fitri, namun tubuh kita juga harus kembali fit untuk menjalani hari-hari supaya tetap bisa produktif. Terima kasih untuk Sobat Kolon yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui live Instagram kami. Tanpa basa-basi lagi, di studio ini sudah ditemani oleh seorang dokter yang cantik, yang imut, yaitu Dr. Dema. Halo Sobat Kolon semuanya. Semoga teman-teman Sobat Kolon tidak bosan-bosan bertemu dengan saya, meskipun di pertemuan yang sebelumnya sudah dengan saya dan Mbak Asti nih. Tentunya tidak asing lagi ya untuk Sobat Kolon semuanya yang sudah mengikuti join live Instagram kami. Di episode sebelumnya juga ditemani oleh Dr. Dema. Untuk hari ini masih setia dengan saya, masih setia dengan podcast Kolon ya dokter ya. Ya. Nah untuk podcast yang kedua ini, karena tadi ada sedikit gangguan teknis, sedikit gangguan jaringan, dan ada beberapa kendala, ada beberapa hal yang tidak mungkin ditinggalkan oleh kepala puskesmas kami. Di sini narasumbernya yaitu Dr. Dema ya. Ya. Nah, untuk membersamai kami sampai nanti ya dok ya. Siap. Saya tetap setia bersama Sobat Kolon yang sudah join di Instagram kita hari ini. Ya, terima kasih yang sudah join. Untuk tema ini yaitu kembali fit setelah Idul Fitri dokter. Karena sesuai dengan tema ini, kemarin berdasarkan data kunjungan puskesmas Kali Kajar 1, hipertensi dan diabetes mellitus atau kencing manis yang disertai dengan gejala pusing itu masuk ke dalam 10 besar penyakit nih dok. Nah, apakah ada hubungannya antara kemarin nih aktivitas Lebaran, mengunjungi sanak saudara, ada yang mudik juga begitu ya? Mungkin ada hubungannya dengan pola makan atau pola yang aktivitas yang tidak biasa dilakukan seperti itu dengan kejadian hipertensi dan diabetes mellitus ini. Oke, jadi benar banget teman-teman, berdasarkan tingkat kunjungannya memang setelah Lebaran kemarin ini hipertensi dan diabetes mellitus atau kencing manis sangat banyak sekali pasien yang mulai datang berkunjung. Keluhannya nggak jauh berbeda. Keluhannya sama-sama, dok, saya kayaknya tensinya mulai tinggi lagi, dok, saya gulanya kayak mulai tinggi lagi. Dan itu nggak hanya di Lebaran kali ini, Lebaran yang sebelumnya juga banyak sekali kejadian seperti ini, kejadian meningkatnya kunjungan darah tinggi dan kencing manis setelah Lebaran. Tentu saja Mbak Asti, tadi Mbak Asti tanya berpengaruh nggak sih aktivitas fisik ataupun pola makan selama Lebaran? 100% benar, sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Dimana teman-teman ataupun orang tuanya mungkin ada yang menderita kencing manis atau darah tinggi, teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita Lebaran, euforia Lebaran itu kan senang sekali. Iya. Apalagi setelah 2 tahun kita Lebaran tidak berkumpul dengan keluarga. 2 tahun di tahun lockdown ya dok. ini spesial kita kumpul lagi bareng keluarga semuanya. Nah, biasanya karena euforia ini mulai nih makan semuanya dimakan, keluarga semuanya dikunjungi. Akhirnya badan kita yang biasanya sudah terkontrol dengan obat, sudah terkontrol dengan aktivitas yang biasanya sehari-hari kita lakukan, dapat
gencatan senjata nih dari eksternal maupun internal kita yang makan dan aktivitas ini, langsung protes badan kitanya. Aduh, aku darahnya naik lagi lah, capek, jadi istirahat gitu. Atau gula darahnya, aku mau protes lah, ini gula aku nggak dikontrol sama sekali selama lebaran, kebanyakan makan nastar, kebanyakan makan kastengel gitu. Itu Ya dia. udahlah, gula darahnya naiklah semuanya gitu. Dan tanpa disadari oleh teman-teman ataupun pasien-pasien hipertensi dan kencing manis ini, karena euforianya sudah naik, terus kan kita kalau happy seperti pertemuan yang sebelumnya ya, ketika kita happy, tubuh kita tuh merasa sehat banget. Iya, betul. Akhirnya ini nih yang jadi kunci dari meningkatnya tekanan darah dan kencing manis. Karena merasa sehat, akhirnya obat darah tingginya, obat kencing manisnya nggak diminum. Tidak tertib minumnya. Ya? Betul, tidak tertib minum obatnya, sehingga ya otomatis meningkat gitu, dan jadi tidak terkontrol. Dan terkadang ada juga yang mau minum obat habis, tapi karena masih keliling-keliling, obatnya tidak dilanjutkan, balik lagi ke yang tadi, jadi tidak tertib minum obatnya. Nah, itu dia salah satu penyebab ya dokter ya. Karena padatnya aktivitas saat lebaran kemarin, jadinya kurang tertib, tidak tertib untuk mengontrol minum obatnya, telat minum obat atau tidak minum obat sama sekali karena merasa dirinya sehat. Nah, selain itu nih dok, faktor-faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus ini atau kencing manis, supaya sobat-sobat kolon di luar sana mengetahui, bisa waspada untuk menghindari faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Jadi untuk faktor resiko yang paling mempengaruhi sebenarnya itu pertama, pola hidup. Pola hidup itu termasuk pola makan, pola aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Pola makan ini yang sangat penting untuk kita jaga ya, dan itu sangat bisa kita cegah, sangat bisa kita jaga untuk yang pola makan ini dengan cara membatasi jumlah kalori yang masuk, membatasi jumlah karbohidrat atau gula yang masuk gitu. Dan kalau untuk hipertensinya yang mengurangi asin-asin, kurangi yang berminyak-berminyak seperti itu. Lalu untuk faktor resiko yang selanjutnya itu usia, makanya oleh sebab itu hipertensi dan darah tinggi ini disebut penyakit degeneratif, penyakit sesuai usia, karena ya seiring berjalannya waktu tubuh kita sudah semakin tua, sel-sel di tubuh kita sudah semakin lelah, akhirnya muncullah itu. Darahnya menjadi tinggi, tekanannya, gulanya juga tinggi. Terus yang tidak kalah penting, faktor genetik. Oh, itu juga mempengaruhi ya dok? Iya, mempengaruhi faktor genetik. Misalnya Mbak Asti punya orang tua yang punya darah tinggi atau punya kencing manis, misalnya darah tinggi ya. Mbak Asti ini punya faktor resiko untuk darah tinggi juga, tapi Mbak Asti bisa mencegahnya kalau itu belum terjadi dengan yang pertama, pola hidup. Oh iya, mengatur pola hidup. Betul sekali, pola makannya, aktivitas fisiknya, dan lain sebagainya. Iya. Ada lagi untuk faktor resikonya, berarti ada 3 tadi ya. Yang pertama pola hidup, yang kedua yaitu usia, yang ketiga faktor genetik. Nah, untuk jenis kelamin itu mempengaruhi apa tidak ya? Oh iya benar, jenis kelamin itu mempengaruhi. Jadi ketika di usia dewasa muda itu memang laki-laki lebih banyak daripada perempuan, daripada wanita. Tapi ketika wanita sudah memasuki usia menopause atau sudah stop tidak haid lagi, menopause itu wanita akan jadi lebih banyak gitu. Karena pengaruh dari hormon-hormon yang berhenti berproduksi ketika menopause itu terjadi. Jadi cukup mempengaruhi jenis kelamin ini, terutama pada wanita. Karena biasanya pasien-pasien yang ibu-ibu ini datangnya, saya dulu waktu masih muda darahnya rendah dok gitu, terus setelah menopause kok jadi tinggi gitu ya. Itu memang mempengaruhi faktor jenis kelamin, karena kita sebagai wanita ya hampir pasti akan menopause ya. Iya, semuanya ya. Iya. Dan itu dia sobat kolon, beberapa faktor resiko yang ternyata jenis kelamin itu juga mempengaruhi untuk
terjadinya penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Lalu dok, setelah faktor resiko nih, kita berbicara untuk gejala. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit diabetes mellitus dan hipertensi ini apa saja dok? Supaya teman-teman sobat kolon di sana waspada apabila mengetahui gejala-gejala tersebut supaya langsung diarahkan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke, kita mulai dari kencing manis dulu. Kencing manis atau diabetes mellitus ini punya gejala khas. Yang pertama poliuri namanya atau pipis terus. Jadi banyak pipis nih. Nah, ini kalau bahasa Jawanya anyang-anyangan dok. Nah, iya, anyang-anyangan. Biasanya baru pertama tadi pipis pipis lagi gitu. Yang pertama poliuri. Kenapa sih bisa poliuri? Karena gejala yang kedua, polidipsi, banyak minum. Jadi penderita diabetes mellitus atau kencing manis ini sering sekali merasa haus. Jadi minum terus. Nah, efeknya karena minum terus otomatis gejala yang pertama tadi pipis terus atau poliuri gitu. Terus gejala yang ketiga polifagi, lapar terus, jadi makan terus. Jadi rasanya itu nggak pernah kenyang. Lapar terus gitu ya. Kenyang cuma sebentar terus makan lagi. Tapi ada gejala yang keempat, berat badannya ini turun. Berarti makan terus tapi berat Berat badannya badan turun. Nah, karena si glukosanya gulanya itu nggak bisa diserap sama tubuh kita, Mas Bimo. Itu gejala khas yang ada di kencing manis. Jadi kalau teman-teman merasa ada gejala ada 4 gejala ini, 3 dari 4 gejala ini, teman-teman bisa langsung konsultasi ke dokter dekat gitu, baik ke klinik terdekat, fasilitas kesehatan terdekat teman-teman. Karena ada satu lagi gejala ini tidak khas untuk gejala diabetes mellitus, tapi ini biasanya dikeluhkan dan biasanya baru ketahuan kencing manis kalau ini sudah muncul. Apa itu dok? Luka susah sembuh. Oh, jadi lukanya begitu. susah sembuh. Jadi begitu, terluka misalnya kakinya kena pisau, kena parang gitu, dibiarin sebulan, 2 bulan kok gak sembuh-sembuh, malah semakin bernanah. Nah, itu biasanya kan masyarakat baru ke fasilitas kesehatan setelah Karena lukanya tidak kering-kering seperti itu ya. Kita cek gula darahnya dan ternyata gula darahnya memang sangat tinggi. Nah, itu penyebabnya apa dok? Antara luka yang tidak sembuh-sembuh dengan kejadian diabetes mellitus ini. Jadi diabetes mellitus ini akan menyebabkan luka sulit sembuh karena ketika kita terluka itu kan selain agen-agen penyembuh luka ada beberapa bakteri yang memang pada dasarnya ada di kulit kita. Nah, bakteri-bakteri itu karena gula kita tinggi, jadi makanannya banyak. Gula itu kan untuk dimakan sama bakteri. Betul. Jadi bakterinya lahap makannya, akhirnya lukanya ya biasanya terinfeksi, tidak sembuh-sembuh gitu. Lalu dari diabetes mellitus ke hipertensi nih dok. Hipertensi, darah tinggi. Kalau untuk darah tinggi ini sangat jarang bergejala teman-teman. Makanya hipertensi atau darah tinggi ini disebut salah satu silent killer atau pembunuh diam-diam. Karena memang darah tinggi ini sangat jarang, benar-benar jarang punya gejala. Tapi sekalinya ada gejalanya, biasanya itu memang tekanan darahnya sudah terlalu tinggi gitu. Nah, biasanya tekanan darahnya tinggi terus pasiennya gejalanya pusing atau sakit kepala yang berat sekali atau nyeri dada berat sekali menjalar hingga ke tangan atau ke bahu sebelah kiri gitu. Lalu ketika kita cek tensinya terlalu tinggi dan itu bisa mengarah ke stroke, mengarah ke serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalau darah tinggi ini diem-diem tapi betul ya, yang disebut silent killer itu ya. Iya betul. Karena tidak ada gejala, jadi orang tersebut atau penderita tersebut tidak ada kewaspadaan dini seperti itu. Padahal kalau hipertensi minum obatnya harus teratur ya dok? Betul, sama dengan kencing manis. Dua penyakit ini memang sejoli yang minum obatnya harus super rutin. Jadi benar-benar setiap hari, tidak boleh skip kecuali memang sudah direkomendasikan oleh dokter, boleh dikurangi dosisnya atau boleh di stop. Jadi selama dokter belum mengatakan seperti itu, belum memberi rekomendasi,
teman-teman atau orang tua teman-teman itu tetap harus minum obat secara rutin. Meminum obat untuk mencegah ya Mencegah gulanya terlalu tinggi dan tekanan darahnya juga terlalu tinggi. Nah, untuk mengkonsumsi obat seumur hidup ya, ini aman atau tidak dok untuk jangka panjangnya seperti itu? Karena mungkin banyak pertanyaan dari sobat-sobat keluar semuanya nih yang ada di rumah. Untuk minum obat jangka panjang ini apakah ada efek di lainnya seperti itu? Biasanya pasien-pasien nih bilangnya, aduh nggak mau minum obat darah tinggi nanti ketergantungan kenanya ke ginjal. Nah itu dia dok, Kasihan sekali ginjal kita sekarang ya. jika pikirkan punya. Jadi teman-teman untuk darah tinggi dan kencing manis ini justru minum obatnya harus rutin karena itu justru akan melindungi ginjal dan organ lain dari kerusakan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, orang tuanya juga bisa diberitahu untuk tidak perlu terlalu khawatir untuk minum obat secara rutin. Selama obatnya tepat dosis, tepat jenis, tepat jumlahnya, itu bisa memang tujuannya untuk menurunkan gula darah atau menurunkan tekanan darahnya. Jadi kita kontrol gula darah dan tekanan darahnya ini agar tetap di batas normal. Aman ya. Betul, karena ketika terlalu tinggi, dua hal itu terlalu tinggi, justru organ yang ditakutkan kena oleh obat itu malah kena oleh tekanan darah dan gula darah yang tinggi. Nah, jangan lupa untuk sobat online semuanya, sobat online semuanya di sini sudah dijelaskan oleh Dokter Dema ya. Untuk mengkonsumsi obat hipertensi dan diabetes ini sangat aman, namun harus sesuai resep dokter. Nah, jadi nggak boleh ya beli sendiri di apotek tiba-tiba tanpa kontrol. Ya, untuk sobat kolon semuanya yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, apabila ada sanak saudara atau siapapun itu teman atau siapa ya yang memiliki gejala hipertensi atau DM atau diabetes mellitus atau kencing manis, bisa langsung dikonsulkan ke dokter atau ke klinik atau ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa terkontrol darah tingginya dan kadar gula yang ada di dalam tubuh. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Dokter Dema nih, untuk faktor resiko, gejala, untuk pencegahannya kan ada pakai obat ya dok. Untuk yang masih bisa olahraga itu sangat dianjurkan. Bisa olahraga itu kan sangat individualis, jadi bisa menyesuaikan kemampuan diri masing-masing untuk olahraganya. Lalu untuk yang sibuk-sibuk di kantor atau sibuk menjadi ibu rumah tangga, bisa menyesuaikan aktivitas fisik yang paling sesuai dan paling bisa dilaksanakan. Misalnya ibu rumah tangga, ya ibu benar-benar aktivitas nih dalam 30 menit tidak stop, baik dari nyapu, ngepel, lanjut nyuci piring, lanjut nyuci baju, lanjut ngomong anak. Biasanya sih lebih dari 30 menit ya. Iya, itu ya non stop dong. Kalau ibu rumah tangga sih insya Allah aktivitas fisiknya Ya. sudah cukup mengcover Lebih dari 30 menit ya dok. Biasanya yang bermasalah ini justru bapak-bapak kantoran. Nah, bapak-bapak kantoran kan duduk di meja aja, Depan komputer, nggak ngapa-ngapain kerjaannya, terus nggak ngapa-ngapain di badannya duduk gitu aja. Yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak ini, spare waktu, sisihkan waktu sekitar 30 menit untuk beraktivitas fisik atau olahraga minimal peregangan. Karena manfaatnya bukan hanya ke aktivitas fisik yang pencegahan darah tinggi tadi, tapi juga mencegah otot-otot kita ini kaku, mencegah otot-otot kita kaku, mencegah badan kita lebih cepat sakit seperti itu. Itu dari yang aktivitas fisik ya. Berarti sering aktivitas fisiknya apa nih di rumah? Saya selain kerja di puskesmas nih dok, Ya. di rumah juga ngomong anak. Dari aktivitas fisiknya insya Allah sudah lebih dari Itu 30 menit. iya, insya Allah sudah lebih dari 30 menit. Olahraganya sekalian angkat-angkat Nah anak. itu dok, angkat beban anak lumayan. Oke, berarti insya Allah terjamin ya? Insya Allah terjamin. Semoga sobat-sobat kalian juga yang di luar sana juga mengikuti saran dari Dokter Dema, yaitu dengan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. Ini tidak harus yang olahraga, tidak harus yang berat.
Iya, nggak harus nge-gym gitu Tidak ya. harus nge-gym. Bisa jalan-jalan, jalan keliling komplek, tapi 30 menit tidak berhenti jalan-jalan. Atau lari-lari kecil, lari-lari di tempat, itu juga nggak apa-apa. Iya, sebenarnya banyak ya dok yang bisa dilakukan untuk aktivitas fisik ini. Lalu selain aktivitas fisik, apa lagi dok? Pola makan. Pola makan. Ini ada perbedaan, ada sedikit perbedaan antara untuk yang kecil manis dan yang darah tinggi. Dan yang sudah terkena darah tinggi ataupun untuk mencegah. Kalau untuk mencegah tentu saja kita makan sesuai proporsi kalori yang kita butuhkan dalam satu hari ya. Lalu untuk darah tinggi tetap kita harus mengikuti aturan dari AKG-nya, kebutuhan AKG-nya kita butuh berapa nih asin-asinnya, butuh berapa dari garam atau natriumnya dalam satu hari. Biasanya tidak lebih dari 1 sendok teh Dalam satu hari. Bukan sekali masak ya teman-teman. Jadi baru sekali masak 1 sendok teh, besok 1 sendok teh lagi kalau masak, enggak gitu. Itu Biasanya masak juga bikin tempe kempul juga dok. Itu juga biasanya ya. asin-asinnya. Tambah lagi. Tanpa sadar tambah sendiri garamnya ya. Gitu. Lalu untuk yang kencing manis ini lebih diatur ke karbohidratnya atau gula-gulanya. Jadi biasanya akan kami sarankan untuk makan lebih banyak proporsi protein daripada karbohidratnya. Protein itu bisa lauk hewani ataupun lauk nabati. Juga jangan lupa menambahkan serat, yaitu sayuran dan buah. Iya. Nah untuk buah nih dok, itu kasus di diabetes mellitus. Untuk buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita DM itu apa, dan apakah ada buah yang harus dihindari dari penderita ini supaya mungkin ada buah yang kandungan gulanya itu tinggi seperti itu? Oke, jadi benar ya, kalau untuk buah ini memang harus dihindari yang memiliki kadar gula terlalu tinggi gitu. Justru yang boleh kita makan nih yang kadar gulanya biasa-biasa aja atau cenderung rendah. Contohnya salak, buah jeruk itu boleh dikonsumsi gitu. Lalu untuk yang perlu dihindari atau perlu dibatasi itu buah-buah yang mengandung manis tinggi, misalnya buah durian, buah nangka, buah semangka, buah kurma, itu memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Jadi tetap boleh dimakan teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang mutlak nggak boleh banget dimakan, itu tidak ada. Hanya saja dibatasi seperti itu ya. Porsinya tidak boleh melebihi dari yang sebenarnya kita butuhkan. Iya betul. Karena itu memang yang paling sulit ya dok. Iya betul. Membatasi dan mengontrol seperti itu. Apalagi kalau enak. Nah itu dia PR-nya. Nambah lagi. Kalau lagi kumpul sama keluarga, makanannya enak, biasanya disitulah tempatnya hilaf. Tempatnya pasien-pasien kita juga hilaf. Teman-teman yang menderita kencing manis hilaf, akhirnya makannya terlalu banyak gula. Ya, Iya. Nah itu dia tadi ya. Untuk pencegahannya ada diet, lalu ada aktivitas fisik, mengatur pola makan tadi dietnya ya dok. Lalu apakah ada lagi selain dua itu? Mengurangi asap rokok lah. Asap rokok itu penting sekali. Karena rokok juga efeknya akan menyempitkan pembuluh darah kita, meningkatkan tekanan darah kita menjadi tinggi. Kalau nggak salah ada Mbak dari Germas nih singkatannya untuk pola hidup sehat apa ya? Saya Namanya cerdik. Apa tuh Mbak? Sobat kelas semuanya yang belum tahu ya, cerdik ini untuk mengingatkan kita supaya kita menjaga, supaya mencegah penyakit-penyakit degeneratif khususnya hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk C-nya itu cek kesehatan secara berkala dokter. Oke, biasanya ada di posyandu atau pos bindu gitu Ya, bisa diikuti oleh betul. masyarakat berarti. Ya. Lalu E-nya itu enyahkan asap rokok. Oh iya, itu agak sulit ya sebenarnya kalau di masyarakat. Ya, ini memang menjadi PR kita bersama. bidang kesehatan tentang rokok. Lalu ada R-nya, R-nya itu rajin olahraga. Oke, yang tadi ya teman-teman ya, 30 menit sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Ya, minimal 30 menit. Minimal, lebih boleh. Lebih tidak dibatasi boleh.
Lalu ada D, D-nya itu diet seimbang. Oke, tadi sesuai dengan kalori Iya, kita ya, Mbak, ya. Berarti tidak boleh dietnya melebihi apa namanya kebutuhan kalori kita. Iya. Lalu ada I. I itu istirahat yang cukup, dokter. Oh iya, ini juga sering dilupakan nih di momen Lebaran kemarin gitu, karena banyak Banyaknya aktivitas. banyak saudara yang datang, aktivitas banyak yang mau dikunjungi, lupa sama istirahat karena senang. Iya, sangat euforianya. Euforianya Lebaran gitu. Itu yang harus kita kembalikan setelah Lebaran ini. Kita istirahatkan tubuh kita dengan cukup sesuai kebutuhan masing-masing, karena setiap orang tetap beda-beda ya kebutuhan istirahat. Ya, lalu ada Terakhir apa nih? K. K itu kelola stres. Ya, Nah, karena kembali ke materi yang kemarin ya, Iya, ketika Dok, kita betul. happy, badan kita sehat. nah itu dia. Kalau stres semuanya akan terasa berat. Betul, kalau stres semua akan terasa sakit. Nah, kalau kelola stres ini ada hubungannya kah, dok, dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang sedang kita bahas untuk tema kali ini? Kalau untuk stres sih tidak berpengaruh secara langsung ya Mbak ya, hanya saja pengaruhnya tidak langsung. Misalnya ada orang-orang yang stresnya itu berdampak ke rajin makan. Nah, itu kan sudah pasti akan mempengaruhi kebutuhan kalori yang masuk ke badannya saat itu. Lalu stres ini juga yang perlu teman-teman ingat, stres ini tidak hanya dari pikiran, stres ini termasuk aktivitas fisik yang berat atau yang ringan. Jadi itu juga termasuk stres fisik. Ada stres fisik, ada stres pikiran, dan dua-duanya tidak mempengaruhi secara langsung, tapi tetap mempengaruhi secara tidak langsung. Jadi juga ikut berperan ya, dok Betul, ya? tetap berperan. Tetap harus kita kelola stres kita agar hidup kita lebih happy, kita lebih Sehat. Iya. Nah, supaya sobat kelas semuanya tahu nih, jadi sudah paham ya apa itu dari gejala, faktor resiko, dari penyakit-penyakit degeneratif hipertensi dan DM atau kencing manis ini. Tadi pencegahannya juga sudah diberitahukan oleh Dr. Dema, yaitu tadi cek kesehatan, aktivitas fisik, diet, kelola stres dan asap rokok. Untuk kurangi rokok ya, dok? Iya. Ya, semoga sobat-sobat online semuanya yang setelah bergabung bersama kami juga melaksanakan cerdik tadi. Iya, cerdiknya harus diingat-ingat nih. Nah, itu karena semboyannya itu sudah dikasih yang menarik mungkin. Iya. Biar gampang diingat oleh kita yang kaula muda maupun yang masih usia-usia produktif seperti kita ini. Iya. Supaya selalu ingat dengan perilaku cerdik. Ya, yuk mulai sekarang dijaga pola makan dan pola hidup sehat supaya tubuh menjadi sehat, bugar dan produktif. Karena dengan tubuh yang sehat dan bugar, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa khawatir akan penyakit-penyakit yang membayangi. Kita open Q&A, dokter. Ada segmen berikutnya yaitu open Q&A atau kita akan membuka pertanyaan untuk sobat-sobat online kelon semuanya yang sudah bergabung bersama kami dari tadi sampai sekarang masih setia. Iya. Terima kasih sobat-sobat kelon semuanya. Kita ambil 3 pertanyaan untuk dari sobat kelon yang sudah bergabung. Nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Dr. Dema di sini. Apakah sudah ada pertanyaan? Oh, belum ada. Kalau belum ada, Kita tunggu dulu. Mungkin Oke. teman-teman ada yang lagi bingung nih mau nanya apa. Di sini teman-teman bebas mau nanya apa. Boleh yang seputar Kesehatan. ini, boleh yang agak melenceng sedikit gitu. Kalau masih bisa kami jawab. Iya, ya terima kasih untuk sobat online yang selalu hadir ya menemani hari Kamis yang manis ini bersama dokter kita, Dokter Dema juga saya di sini. Untuk pertanyaannya ditunggu. Bisa seputar kesehatan secara umum atau tema kita pada pagi hari ini. Misalkan nih dok, ada yang tanya di rumah untuk perilaku merokok seperti itu. Ada anggota keluarga yang merokok ya di dalam rumah. Untuk kita mencegah seseorang untuk tidak merokok itu kan memang sulit ya. Betul. Karena kalau tidak ada niat tidak akan terjalankan.
Ya, ini bagaimana dok untuk mensiasati supaya orang-orang yang ada di sekitar itu tidak menjadi perokok pasif. Lalu apakah perokok pasif ini juga akan mengakibatkan penyakit hipertensi yang tadi dokter Dima sebutkan bisa menyebabkan pembuluh darah seperti itu? Apakah bisa? Bisa. Jadi meskipun perokok pasif pun kita tetap bisa kena dampak dari faktor resiko tersebut. Jadi untuk mensiasatinya yang pertama tetap ya kita harus mengingatkan soal efek samping dari rokok gitu. Tapi untuk yang selanjutnya ketika ada anggota keluarga yang merokok dan sulit untuk dicegah, kita bisa minta anggota keluarga itu untuk menyediakan satu ruangan khusus atau satu spot khusus untuk beliau merokok. Jadi beliau merokok hanya di satu tempat itu saja, dan harus komitmen juga dari orang yang merokok ketika masuk rumah harus ganti outfit, ganti baju. Jadi asap rokok yang di luar yang beliau hembuskan keluar itu tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Karena zat-zatnya bisa menempel di serat-serat baju kita. Itu juga bisa membahayakan. Betul, terutama apalagi kalau punya anak-anak kecil ya, itu yang paling membahayakan serem. Iya. Semoga sobat-sobat kolon semuanya sudah sedikit sadar ya tentang apa itu bahaya dari merokok, bahaya akan merokok pasif juga. Nah, di sini sudah ada pertanyaan langsung ini dok satu, yaitu apakah sering makan dengan santan ini berbahaya atau tidak? Terima kasih untuk sobat telur yang sudah bertanya pada kami pada pagi hari ini. Bagaimana dokter Dema untuk jawabannya? Jadi sebenarnya untuk santan ini banyak sekali ya dipertanyakan. Boleh nggak sih dok makan santan-santanan apa nasi padang ya biasanya? Nah itu enak banget ya dok ya. Sebenarnya yang kita concern, yang kita amati, yang kita perlu perhatikan itu lebih bukan ke santannya, tapi lebih ke cara mengolah santannya. Kan ada yang digoreng, ada yang hanya untuk tambahan rebusan makanan saja, dan lain-lain. Ya. Kalau untuk olahan makanan yang seperti dikukus atau dijadikan sayur, tambahan sayur, gitu kayak misalnya sayur lodeh, itu sih sebenarnya nggak masalah itu. Tapi ketika si santan itu diolah, digoreng, ada minyaknya banyak, justru itu yang jadi perhatiannya. Karena kan santan memang enaknya dipakai untuk tambahan goreng-goreng, bikin rendang atau segala macam ya, jadi lebih gurih rasanya. Nah, yang perlu diperhatikan sih sebenarnya cara mengolah si santan. Jadi selama pengolahan santannya itu tidak menambahkan elemen seperti minyak atau garam, itu masih aman. Masih aman dikonsumsi. Masih aman dikonsumsi. Untuk penderita hipertensi masih aman ya? Masih aman. Cuma baliknya ke situ, cara mengolahnya. Ya. Jadi mengolahnya harus benar ya sobat-sobat kolon semuanya. Untuk santan ini memang menjadikan masakan kita menjadi gurih, menjadi lebih enak, menjadi lebih sedap karena kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Tapi tidak boleh dicampurkan dengan minyak. Iya. Natrium atau garam gitu. Tambahannya lah. Ya, karena bisa mengakibatkan apa dok tadi kan? Darah tinggi. Ya. Bisa sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bisa seputar cerdik atau seputar hipertensi, diabetes mellitus atau kesehatan yang lain yang masih mengganjal di hati atau di pikiran sobat kolon semuanya, bisa dipertanyakan langsung di sini, akan dijawab oleh Dr. Dema. Masih belum ada? Sepertinya sudah cukup jelas nih ya, karena sudah banyak yang memberikan materi soal darah tinggi dan betul. Semoga teman-teman ingat terus cerdiknya tadi, jangan dilupakan cerdiknya. Pokoknya kita harus tetap sehat lah yang pasti. Betul. Lalu dari Dr. Dema, apakah ada pesan-pesan untuk sobat kolon semuanya dari luar sana yang sudah bergabung bersama kami dari tadi pagi sampai sekarang masih setia? Apakah ada pesan-pesan?
Kesannya terima kasih dulu nih sudah menemani saya setia sampai detik ini. Lalu kesannya yang pertama jangan dilupakan certiknya teman-teman. Terus yang kedua, ketika teman-teman punya sanak saudara, punya keluarga bahkan atau tetangga atau kenalan yang memiliki darah tinggi atau kencing manis, jangan lupa untuk diingatkan pola hidup sehat dan minum obat dengan teratur. Untuk teman-teman yang punya faktor resiko, jangan lupa pencegahannya agar tidak sampai terjadi darah tinggi dan kencing manis. Itu aja, Mas. Terima kasih Dokter Dena yang Ya. sudah meluangkan waktunya lagi untuk bergabung bersama kami di sini di Pelon Podcast atau Kali Kajar Edukasi Online. Berakhir sudah waktu saya menemani sobat-sobat online semuanya. Kesimpulan pada podcast Pelon pada hari ini yaitu tetap sehat dan bugar dengan cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Semoga podcast Kelon pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kami dan sobat Kelon semuanya yang ada di luar sana. Terima kasih kepada Dr. Dena juga yang tadi sudah mengisi podcast Kelon pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa di podcast Kelon selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.